cerdas, ceria. Anak-anak, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis dengan bab yaitu surat Al-Ikhlas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi bisa membawa lancarnya pembelajaran kita hari ini dan bermanfaat di kemudian hari. Baiklah anak-anak, untuk itu Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah anak-anak mampu mengidentifikasi lafal surat Al-Ikhlas. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan jumlah ayat dalam surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi urutan ayat surat Al-Ikhlas. Dan yang keempat, yang terakhir adalah anak-anak mampu menghafalkan surat Al-Ikhlas dengan benar. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar masuk ke materi yang pertama. Anak-anak semuanya sudah pernah dengar atau bahkan sudah hafal belum surat Al-Ikhlas? Bagaimana ya bunyi surat Al-Ikhlas? Kalau belum, disinilah kita akan belajar tentang surat Al-Ikhlas bersama-sama. Untuk itu anak-anak, marilah kita dengarkan dengan seksama agar pembelajaran ini benar-benar kita dapat manfaatnya. Oke, yang pertama yakni adalah melafalkan surat Al-Ikhlas. Anak-anak tahu enggak surat Al-Ikhlas itu berapa ayatnya? Oke, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ini di urutan Al-Qur'annya ia menepati surat ke-112. Anak-anak tahu enggak surat Al-Ikhlas ini tergolong surat apa ya? Surat Makkiyah atau Madaniyah? Nah, surat Al-Ikhlas ini tergolong dalam surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah. Anak-anak, di surat Al-Ikhlas ini juga menjelaskan tentang Allah itu yang Maha Esa. Allah tidak memiliki anak dan Allah juga tidak memiliki orang tua. Kita harus yakin akan hal itu, karena Allah lah yang patut kita sembah dan kita yakini. Nah anak-anak, siapakah di antara kalian semua yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Jika sudah, kita hafalkan bersama-sama. Dan jika belum, kita juga akan belajar bersama-sama di sini. Oke, yang pertama bunyi surat Al-Ikhlas. Sebelum itu kita membaca ta'awudz dan basmalah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam
lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah anak-anak, untuk artinya kita juga akan belajar bersama-sama di sini ya. Oke, yang pertama kita artikan dulu ta'awud dan basmalahnya. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allahus Samad. Artinya Allah tempat kita meminta sesuatu. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu apapun yang setara dengan Allah. Baiklah anak-anak, untuk menyemangati kita dalam belajar kali ini, Bunda akan memberikan sebuah ice breaking. Oke, judul ice breakingnya apa ya? Oke deh, Bunda kasih judul ada palu. Dengarkan sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Ada satu palu, ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu, ada dua palu menjadi tiga. Ada tiga palu, ada tiga palu menjadi empat. Ada empat palu, ada empat palu menjadi lima. Ada lima palu, ada lima palu menjadi capek. Nah, kalau capek langsung kalian membuat pose yang bagus. Oke, kita ulangi sekali lagi. Jadi 1 itu tangan kanan, 1 palu, 2 palu, 3 palu kaki kanan, 4 palu kaki kiri. Jadi semua harus bergerak. Kemudian untuk yang ada 5 palu, kepala kita bergerak-gerak. Jadi semua anggota tubuh kita bergerak. Oke anak-anak, silakan berdiri dan kita mulai bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Ada satu palu, ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu, ada dua palu menjadi tiga. Ada tiga palu, ada tiga palu menjadi empat. Ada empat palu, ada empat palu menjadi lima. Ada lima palu, ada lima palu menjadi capek. Nah, begitulah ice breaking kita hari ini. Semoga dengan ice breaking tadi kita bisa bersemangat lagi dalam belajar. Baiklah anak-anak, kita ulangi sekali lagi membaca surah Al-Ikhlas ya. Kemudian nanti kita hafalkan beserta dengan artinya. Kita mulai dengan hitungan 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat kita meminta sesuatu. Allah tidak
beranak dan juga tidak diperanakan. Yang keempat, dan tiada satu apapun yang mampu menandinginya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, kita harus yakin bahwa Allah lah yang Maha Esa. Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita dimanapun dan kapanpun haruslah selalu mengingat Allah. Allah selalu memberi apapun yang kita minta. Kepada siapa lagi kalau kita meminta kalau bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama menghafalkan surat Al-Ikhlas dan selalu membacanya agar kita semakin yakin kepada Allah dan pahala akan selalu mengalir di kita. Baiklah anak-anak, marilah kita hafalkan bersama-sama surat Al-Ikhlas dengan cara dengarkan dulu kemudian ikuti. Kita mulai dengan mengucapkan ta'awud dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah anak-anak, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, dari pembelajaran ini banyak sekali yang dapat kita pelajari. Dari ayat pertama tadi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang Maha Esa. Jadi tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang patut kita sembah. Esa, satu, hanya Allah satu-satunya. Yang kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat kita meminta sesuatu. Jangan sampai anak-anak ketika kita meminta sesuatu itu kepada orang-orang yang dukun kah apa, itu tidak baik. Nah, kita harus memintanya kepada Allah dengan cara kita berdoa kepada Allah. Ayat ketiga tadi menjelaskan Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua. Ayat keempat menjelaskan bahwa tiada seseorang pun atau apapun yang mampu menandingi keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini harus kita percayai, karena memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, cukup itu saja yang Bunda sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu Bunda akan memberikan
kesimpulan terlebih dahulu. Oke, yang pertama surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ini tergolong surat Makkiyah. Dan dalam urutan Al-Quran, surat Al-Ikhlas ini terdapat pada nomor 112. Untuk penugasan, Bunda harap dan Bunda minta anak-anak bisa menghafalkan surat Al-Ikhlas ini dengan baik dan benar sesuai dengan urutannya. Kemudian tolong anak-anak mintalah bantuan kepada orang tua kalian untuk memvideokan hasil hafalan kalian yang terbaik, kemudian dikirimkan kembali ke Bunda Linda. Berikut adalah contoh bagaimana anak-anak menghafalkan surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisila Fatina Syarif, kelas 1D. Saya akan membacakan surah Al-Ikhlas beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Tolong sampaikan salam sayang Bunda kepada orang tua kalian di rumah. Anak-anak jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, serta selalu berbakti kepada orang tua kita agar kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam dari Bunda, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan klik notifikasinya agar ketika Bunda mengupload video baru kalian sudah langsung bisa menontonnya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya.